Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gifari akan membaca biografi Presiden Soekarno. Soekarno dilahirkan di Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli bernama Koesno Sosrodihardjo. Karena sering sakit yang mungkin disebabkan karena namanya tidak sesuai, maka ia kemudian berganti nama menjadi Soekarno. Ayah beliau bernama Raden Sokemi Sosrodihardjo dan ibu bernama Ida Hayu Nyoman Rai. Orang tuanya bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi guru di Bali dan ibunya merupakan bangsawan di Bali. Soekarno diketahui memiliki saudara atau kakak kandung perempuan bernama Sukarmini. Mengenai kisah hidup Presiden Soekarno, semasa kecilnya ia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno bahkan sempat bersekolah di sana walaupun tidak sampai selesai ikut bersama dengan orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno kemudian disekolahkan di Ers Inlandse School, di mana ayahnya juga bekerja di situ sebagai guru. Namun ia dipindahkan tahun 1911 ke ILS, Europese Lager School, yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Omar Said Cokroaminoto atau HOS Cokroaminoto yang merupakan kawan dari ayah Soekarno. Masa remaja Soekarno, HOS Cokroaminoto dikenal sebagai pendiri dan Serikat Islam dengan para pemimpin Serikat Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Soekarno juga sempat ikut dalam organisasi pemuda tahun 1918 yang bernama Trikoro Darmo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Soekarno bahkan aktif sebagai penulis di koran harian bernama Utusan India yang dikelola oleh Cokroaminoto. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno mulai belajar berpolitik dengan juga belajar berpidato meskipun cenderung ia lakukan sendiri di depan cermin di kamarnya. Di sekolahnya yaitu Hugere Burger School atau HBS, Soekarno mendapat banyak ilmu pengetahuan. Pada tahun 1921 setelah lulus dari Hugere Burger School atau HBS, Soekarno muda kemudian pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi. Di sini Soekarno kemudian akrab dengan Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Soekarno kemudian masuk ke Teknis Hugger School atau THS, jurusan teknik sipil. Teknis Hugger School kelak berubah menjadi ITB seperti sekarang. Di tahun yang sama yakni 1921, Soekarno menikah dengan Siti Utari, anak sulung dari HOS Cokroaminoto. Soekarno sempat berhenti kuliah setelah 2 bulan masuk di THS, namun di tahun 1922 ia mendaftar lagi dan kemudian mulai kuliah dan kemudian lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dengan gelar insinyur. Tamat dari THS, Soekarno mendirikan Biro Insinyur tahun 1926 bersama I.R. Anwari yang mengerjakan desain dan rancang bangunan. Ia juga bekerja dengan I.R. Ruseno merancang dan membangun rumah. Selama di Bandung, Soekarno mendirikan Aglemini Studi Club ASC yang kemudian menjadikan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Dari keberanian Soekarno ini kemudian pemerintah kolonial Belanda menangkapnya di Yogyakarta dan memasukkannya di penjara Bancuy di Bandung. Kemudian tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dalam penjara ini, kebutuhan hidupnya semua berasal dari istrinya yang setia menemaninya, yaitu Inggit Gunarsi yang menikah dengan Soekarno pada tahun 1923. Yang sebelumnya Soekarno telah menceraikan Siti Utari secara baik-baik pada saat masih di Bandung. Inggit yang juga dibantu oleh kakak Soekarno bernama Sukarmini sering membawakan makanan kepada Soekarno di penjara Sukamiskin. Hal itulah yang kemudian membuat pengawasan di penjara Sukamiskin makin diperketat. Menurut biografi Presiden Soekarno dari beberapa sumber, ia dikenal Belanda sebagai seorang
tahanan yang mampu menghasut orang lain agar berpikir untuk merdeka, sehingga ia kemudian dianggap cukup berbahaya. Beliau kemudian diisolasi dengan tahanan elit, tujuannya agar tidak bisa mendapatkan informasi yang berasal dari luar negara. Tahanan elit ini sebagian besar merupakan warga Belanda yang mempunyai kasus seperti penggelapan, korupsi, dan juga penyelewengan. Inilah yang menjadi tujuan Belanda agar topik pembicaraan mengenai bagaimana caranya untuk memerdekakan Indonesia tidak sesuai, karena rata-rata tahanan yang elit yang bersama Soekarno adalah orang Belanda. Topik yang biasalah dengar sama sekali tidak penting seperti soal makanan dalam penjara dan juga cuaca. Selama berbulan-bulan di Sukamiskin mengakibatkan Soekarno putus komunikasi dengan teman-teman seperjuangannya, namun itu bukanlah hal yang sulit baginya untuk mendapatkan informasi dari luar. Akhirnya Soekarno menemukan ide baru di mana ia menggunakan telur sebagai media untuk berkomunikasi dengan istrinya. Jika teman Soekarno mengalami musibah atau mendapat kabar buruk, maka telur yang dibawa oleh istrinya adalah telur asin. Itu pun beliau hanya dapat menduga-duga sebab ia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di luar sana. Untuk berbicara dengan Inggit, Soekarno diawasi secara ketat dan juga barang bawaan yang dibawa oleh Inggit dari luar penjara selalu diperiksa secara teliti. Kemudian Soekarno dan Inggit akhirnya menemukan cara yang dianggapnya paling mudah dalam berkomunikasi agar tidak diketahui oleh Belanda, yakni dengan media yang salah sebelumnya, yaitu telur, di mana cara yang digunakan sedikit berbeda, yaitu menusuk jarum ke telur. Jika satu tusukan pada telur berarti kabar baik. Jika tusukan sebanyak 2 kali pada telur, artinya seorang teman Soekarno tertangkap. Namun jika terdapat 3 tusukan berarti aktivis kemerdekaan yang ditangkapi cukup besar. Selama berada di penjara, orang tuanya tidak pernah sekalipun mengunjungi Soekarno. Alasan adalah orang tua Soekarno tidak sanggup melihat Soekarno di penjara. Ia kurus dan hitam selama berada di penjara. Karena itulah yang menurut Ibu Wardoyo sehingga orang tuanya Soekarno tidak mengejuk Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 45, Soekarno dan juga Mohatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, di mana Pancasila kemudian dibentuk oleh Soekarno sebagai dasar dari negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan inilah yang kemudian membawa Ir. Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta diangkatan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Di luar sosoknya sebagai bapak bangsa Indonesia, tidak banyak yang tahu jika Soekarno pernah menikah sebanyak 9 kali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.